Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibni Farul Rozi dengan NIM 20111353. Di sini saya akan menjelaskan atau menyelesaikan tentang tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Hukum Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Dian Febriani, MESY. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan perusahaan dengan perusahaan itu berbentuk koperasi. Langsung saja ya kepada pengertiannya. Pengertian koperasi yaitu unit atau badan usaha yang beranggota orang atau seseorang dalam bentuk badan hukum. Dan setiap koperasi yang ada harus melandaskan seluruh kegiatan pada prinsip koperasi serta asas kekeluargaan untuk meninggikan atau meningkatkan gerakan ekonomi rakyat dalam masyarakat. Selanjutnya, sejarah koperasi. Koperasi pertama kali diperkenalkan oleh seorang berkebangsaan Skotlandia yang bernama Robert Owen pada tahun 1771 sampai 1858. Setelah itu, koperasi berkembang dan diterapkan di beberapa negara di Eropa. Kemudian, koperasi pun mulai masuk dan berkembang di negara Republik Indonesia. Di Indonesia sendiri, koperasi mulai diperkenalkan oleh Patih R. Arya Waria Atmaja pada tahun 1896 dengan melihat banyaknya para pegawai negeri yang tersiksa dan menderita akibat bunga yang terlalu tinggi dari rentenir yang memberikan pinjaman uang. Melihat penderitaan tersebut, beliau lalu mendirikan bank untuk para pegawai negeri. Beliau mengadopsi sistem serupa yang berada di Jerman, yakni mendirikan koperasi kredit. Beliau berniat membantu orang-orang agar tidak lagi berurusan dengan rentenir yang pasti akan memberikan bunga yang sangat tinggi. Dalam koperasi terdapat beberapa jenis koperasi. Dilihat dari jenis usahanya, koperasi dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama koperasi produsen, yang kedua koperasi konsumen, yang ketiga koperasi simpan pinjam, dan yang terakhir, yang keempat, koperasi jasa. Koperasi produsen adalah koperasi yang menyelenggarakan pelayanan di bidang pengadaan barang produksi. Koperasi konsumen adalah koperasi yang menyediakan barang kebutuhan sehari-hari. Kegiatan utama koperasi konsumen adalah membeli kemudian menjual barang atau jasa, sehingga koperasi di sini berperan sebagai distributor bagi produsen dan konsumen. Yang ketiga, koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit adalah koperasi yang menyediakan usaha simpan pinjam yang melayani anggota. Usaha koperasi simpan pinjam bertujuan untuk menolong anggotanya sehingga memberikan pinjaman dengan bunga ringan. Uang pinjaman yang diberikan oleh koperasi diharapkan dapat digunakan usaha produktif dan kesejahteraan anggotanya. Dan koperasi yang terakhir yaitu koperasi jasa. Koperasi jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan usaha yang bergerak di bidang jasa. Contoh dari jenis koperasi ini adalah koperasi angkutan dan koperasi listrik. Dalam koperasi ini terdapat fungsi dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa fungsi dan peran koperasi sebagai berikut. Yang pertama,
membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Yang kedua, berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Yang ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan kesejahteraan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya. Dan yang terakhir, yang keempat, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian sosial yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Selanjutnya di sini ada prinsip koperasi, yaitu koperasi ini keanggotaannya tidak dipaksa. Oleh karenanya harus berdasarkan sukarela dan terbuka. Dalam pengelolaannya, koperasi harus bersifat demokratis. Pembagian hasil usaha diberikan secara adil sesuai dengan porsi kontribusi masing-masing anggota terhadap koperasi. Fungsi dari koperasi yaitu sebagai urat nadi kegiatan perekonomian di Indonesia, sebagai upaya mendemokrasikan sosial ekonomi di Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara Indonesia, memperoleh perekonomian rakyat Indonesia dengan jalan pembinaan koperasi. Selanjutnya di sini ada peran dan tugas koperasi. Itu ada 3 ya, kawan-kawan. Yang pertama, untuk meningkatkan taraf hidup sederhana masyarakat di Indonesia, dan yang kedua mengembangkan demokrasi ekonomi yang ada di Indonesia, dan yang ketiga mewujudkan pendapatan masyarakat yang adil dan merata dengan cara menyatukan, membina, dan mengembangkan setiap potensi yang ada di Indonesia. Dalam sebuah perusahaan, terutama koperasi, ada sebuah tujuan yang harus ingin dicapai oleh koperasi tersebut, di antaranya untuk meningkatkan kehidupan ekonomi anggota koperasi dan masyarakat di sekitarnya, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota koperasi dan masyarakat di sekitarnya. Menjadi soku guru dalam perekonomian sosial, membantu produsen dengan memberikan penawaran harga yang relatif tinggi. Baik, untuk selanjutnya saya akan melakukan observasi tempat, di mana tempat ini tidak jauh dari rumah saya. Kita lanjut saja ya ke koperasi terdekat. Nah, ini adalah penampakan koperasi simpan pinjam atau biasa disebut koperasi kredit. Bukan hanya menyediakan pinjaman uang saja, melainkan di sini kita bisa mengambil terlebih dahulu barang-barang yang kita inginkan, seperti sabun atau peralatan snack-snack, ciki-ciki, minuman, dan sebagainya lah. Kita bisa ngambil terlebih dahulu di sini. Dan untuk pembayarannya kita nanti dipotong dari gaji kita tiap bulan. Itu khusus anggota ya, tapi tidak berhak untuk di lain anggota. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kata saya yang salah, tolong dimaafkan. Dan bila ada yang belum dimengerti, tolong komen di bawah. Dan jangan lupa like and subscribe video saya. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.